Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Alfikri dengan NPM 23.100.20.102. Saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar teks teknologi informasi. Baiklah, saya akan langsung ke penjelasannya. Yang pertama, pengolahan kata dalam teknologi informasi. Maaf, yang tadi itu judulnya pengolahan kata dalam teknologi informasi. Apakah kamu tahu bagaimana mesin dapat mengenali kata yang kamu ucapkan? Inilah yang akan kita bahas pada presentasi ini. Saatnya memperdalam pemahamanmu tentang pengolahan kata dalam teknologi informasi. Di sini ada definisi pengolahan kata. Yang pertama, analisis teks, yaitu proses identifikasi dan pemecahan struktur teks dalam bahasa alami, termasuk pengenalan kata dan kaidah tata bahasa. 2. Pemberian label kata. Memberi label pada setiap kata dalam teks berdasarkan peran atau fungsi mereka dalam kalimat. Itu termasuk pencarian sinonim dan tipe kata. 3. Memahami makna. Pemahaman lebih dalam terhadap makna makna kata, termasuk pengenalan kata-kata yang paling umum, pola perwakilan dan sejarah penggunaan kata. Lanjut, yaitu ada algoritma pengolahan kata. Yang pertama, tokenisasi. Tokenisasi adalah proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, dan dokumen menjadi token-token atau bagian-bagian tertentu. Mengubah teks menjadi urutan token atau satuan terkecil seperti kata atau huruf sebagai contoh. Tokenisasi dari kalimat "Aku baru saja makan bakso pedas" menghasilkan 6 token, yakni aku baru saja makan bakso pedas. Biasanya, yang menjadi acuan pemisah antar token adalah spasi dan tanda baca. Di sini, yang disebut spasi ini yaitu ini. Maaf, yang di sini. Terus tanda bacanya yang tanda petik 2 ini. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu normalisasi. Suatu teknik yang digunakan untuk membuat kumpulan entitas yang sesuai dengan karakteristik atribut entitas sehingga terbentuk entitas yang sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik, menghapus karakter dan kata yang tidak diperlukan, seperti tanda baca atau kata pengisi. Selanjutnya, yang ketiga, stemming. Stemming ialah menghilangkan infleksi kata dan mempertahankan bentuk dasar suatu kata. Karakter dan kata yang tidak diperlukan seperti tanda baca atau kata pengisi dan pemrosesan bahasa alami. Keempat, reduksi dimensi. Setelah representasi kata dalam bentuk vektor, sebagai tahap lanjutan dapat dilakukan reduksi jumlah dimensi untuk memudahkan analisis. Selanjutnya, penggunaan pengolahan kata
dalam teknologi informasi. Yang pertama, pengenalan suara memungkinkan aplikasi untuk mengenali bahasa dan kata yang diucapkan dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Kata-kata yang diucapkan diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu. Untuk mengidentifikasikan kata-kata tersebut, hasil dari identifikasi kata yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi sebagai sebuah komando untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya menekan tombol pada telepon genggam yang dilakukan secara otomatis dengan komando suara. Yang kedua, penerjemahan mesin menggunakan pengolahan kata untuk menerjemahkan kata dan frasa ke bahasa lain. Misalnya, seperti yang di Google Translate itu bisa diartikan ke bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penjelajahan informasi. Meningkatkan efisiensi dalam pencarian informasi yang dimaksud melalui pemrosesan kata. Program yang dirancang khusus untuk mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk pembuatan sebuah tulisan atau dokumen pada komputer, di mana kata-kata dan kalimat tersebut dapat dirangkai sesuai dengan keinginan penulis, baik dari jenis huruf, tata letak, dan lain sebagainya. Kemampuan utama dari program pengolahan kata meliputi penulisan, pembentukan atau formatting, penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan pencetakan. Lanjut, keuntungan pengolahan kata dalam teknologi informasi. Yang pertama, menambah efisiensi. Pengolahan kata dapat meningkatkan kemampuan sistem komputer dalam melakukan tugas secara simultan. Yang kedua, meningkatkan presisi. Pengolahan kata dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan input manusia dalam sistem komputer. Yang ketiga, memperkuat decision making. Data-data yang diolah dengan baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh pengguna teknologi. Lanjut, yaitu tentang penerapan pengolahan kata pada teknologi informasi. Yang pertama, yaitu industri perbankan. Pengolahan kata memungkinkan kemudahan dalam proses verifikasi dan analisis risiko kredit. Contohnya, seperti aplikasi Brimo, aplikasi tersebut dapat dilengkapi dengan fungsi yang sama dengan mesin ATM yang ada di berbagai tempat. Yang kedua, industri kesehatan. Dalam pengolahan data medis, algoritma algoritma pengolahan kata dapat membantu dalam diagnosa penyakit. Lanjut, yang ketiga, industri otomotif. Pengolahan kata digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi dan kualitas kendaraan yang dihasilkan. Lanjut, tantangan dalam pengolahan kata pada teknologi informasi. Yang pertama ada variasi bahasa. Terdapat banyak variasi dalam bahasa yang digunakan sehingga proses pengolahan kata perlu menyertakan aturan dan kaidah untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, pola kebijakan. Dalam proses pengolahan kata, membaca dan memahami kebijakan
serta peraturan yang berlaku di bidang data dan keamanan sangat penting. Yang ketiga, bias data. Tidak semua data yang diperoleh dapat mewakili situasi secara umum, sehingga diperlukan keahlian untuk meminimalkan bias data. Ibarat itu seperti tidak bisa me- meng- menyimpan terlalu banyak data karena ada ruang ruang terbatasnya. Lanjut, tantangan industri. Dalam pengolahan kata, teknologi juga dituntut untuk terus berkembang seiring dengan tantangan industri dan perkembangan zaman. Ya, kesimpulan yang saya dapat dari materi tadi yaitu pengolahan kata memainkan peran penting dalam mengoptimalkan proses teknologi informasi saat ini, dari pengenalan suara sehingga analisis risiko kredit. Pengolahan kata mampu menghindari keuntungan dalam berbagai sektor industri. Sementara tantangan-tantangan tetap ada. Pengolahan kata diharapkan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan individu. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.